Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan kasih dan sayangnya kita semua dikumpulkan di tempat yang tidak direncanakan dan yang tidak diniatkan. Namun terjadi pula pertemuan malam hari ini. Insya Allah kehadiran kita membawa keberkahan, membawa sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga yang berduka dan kepada almarhum khususnya. Amin. Salawat dan salam senantiasa pula teriring keharibaan Nabi yang tercinta, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga, para sahabat beliau. Sahibu ta'ziyah, keluarga pemangku duka yang saya hormati, semoga keluarga diberi ketabahan dan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga keluarga dapat menerima musibah yang datang di tengah-tengah mereka dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sahibul fadilah al-muhtarimul kiram al-habib Sayyid Muhsin bin Ali Al-Habsyi yang hadir bersama kita. Beliau telah memimpin pembacaan tahlilan bersama-sama. Al-Ustaz Al-Fadil Al-Muhtarimul kiram Ustaz Husain Bahmi pimpinan Majlis Ta'lim Al-Khairat, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat al-mu'azziin wal mu'azziyat yang dimuliakan, yang dirahmati Allah. Suatu saat ada seorang manusia berada di tengah hutan. Pada saat ia melihat ke kanan, memandang ke kiri, menatap ke depan dan menoleh ke belakang, tidak ada yang dilihat dan didapatinya kecuali seekor singa yang sedang mengejarnya. Orang ini melihat singa datang mengejar, dia berdiri dan berlari. Semakin kencang dia berlari, semakin dekat singa mendekatinya. Pada akhirnya orang ini terjebak di tepi sebuah jurang. Dia berpikir kalau dia terjun ke jurang pasti mati. Kalau dia diam di tempat, mati juga, dimakan singa. Kalau seandainya saya tanya, keadaan kita berada seperti itu, apa yang kita pilih? Dimakan dengan doa makan oleh singa, atau kita pilih menerjunkan diri ke jurang yang sangat dalam? Tapi sebelum dia mengambil langkah terjun ke sungai atau jurang, dia melihat di bawahnya ada sungai yang mengalir, ada 2 ekor buaya yang sedang baca doa makan. Semakin dekat singa kepada dirinya, timbul akalnya, daripada mati percuma dimakan singa, lebih baik saya terjun, siapa tahu masih ada harapan hidup. Pak, Bu, tahu apa yang terjadi? Terjunlah si laki-laki tadi. Tapi demikian yang terjadi, pada saat tubuhnya jatuh ke dalam jurang, tiba-tiba ada seutas tali yang keluar dari tebing jurang tadi. Maka berpeganglah dia di tali tadi. Dia berkata apa, Pak? Bu, alhamdulillah tidak mati dimakan singa,
tidak mati pula di lahap 2 ekor buaya. Dalam harapan yang tinggal sepotong ini, dia gantungkan hidupnya kepada sepotong tali. Pak, Ibu, tanpa dia sadar, dari dinding ada lubang keluar 2 ekor tikus yang senang makan tali. 2 ekor tikus yang keluar dari pinggir jurang, yang satu warna putih, yang satu warna hitam. Maka mulailah 2 ekor tikus ini memakan pelan-pelan tali-tali. Kalau kita dalam keadaan begitu, apa yang kita buat, Pak? Di atas ada singa, di bawah ada 2 ekor buaya. Harapan digantungkan di seutas tali, masih ada 2 makhluk, tikus putih dan hitam yang sedang makan tali. Dalam kebingungan itulah tiba-tiba dia memandang ke atas langit. Dia melihat ada sekelompok lebah yang terbang, dan tiba-tiba jatuh setetes madu dari kelompok lebah tadi. Ketika dia melihat mulutnya terbuka, jatuhlah madu setetes itu di mulutnya. Kemudian dia berkata, "Subhanallah, alangkah manis dan nikmatnya madu ini." Hitungan detik dia lupa bahaya singa, dia lupa dengan ancaman buaya, dan dia lupa tikus sedang menggerogoti tali yang dimana dia bergantung. Hanya sesaat. Ini tamsilan namanya. Singa yang mengejar, itulah al-maut namanya. Aina takunu yudrikumul maut. Kemana kau pergi, mati pastikan datang padamu. Itu singa. Sedangkan tali di tempat dia bergantung, itulah umur kita. Sedangkan 2 ekor tikus hitam dan putih, itulah sang waktu siang dan malam yang pelan-pelan menggerogoti tali kehidupan manusia. Suka atau tidak, suatu saat tali itu pasti akan putus. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul tidak, Pak? Nah, bagaimana dengan 2 ekor buaya tadi? Itulah Munkar dan Nakir yang menanti kita di alam barzakh untuk bertanya banyak hal kepada kita, bagaimana kita menjalani kehidupan selama kita diberi kesempatan oleh Allah. Setetes madu yang jatuh ke dalam mulut si laki-laki tadi, itulah keindahan dan kenikmatan dunia yang hanya sesaat membuat dia lupa dengan bahaya dunia dan ancaman negeri akhirat. Innamal hayat dunya ghurur. Kehidupan dunia itu hanya sebuah tipuan. Al-Mu'azzin, Al-Mu'azziyat yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Kita semua tanpa kecuali pasti akan menemui kematian. Tapi satu pertanyaan kecil, apa yang kita siapkan untuk menghadapi kematian itu? Kalau toh ada persiapan, muncul pertanyaan yang kedua, apakah persiapan kita sesuai dengan ajaran agama Allah atau tidak? Pun kalau itu sesuai dengan ajaran agama Allah, pasti akan ditanya pula, apakah ikhlas karena Allah atau karena ada sesuatu selain Allah. Demikian pertanyaan akan berlanjut dan berlanjut hingga kita menemui Allah dalam keadaan radiyatan mardiyah, kata Tuhan. Allah ridha dengan kedatangan kita, kita pun ridha dengan perjumpaan dengan Allah. Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia takut menghadapi kematian? Itu bukan pertanyaan, saya lebih suka menyebut pernyataan. Manusia menyatakan takut dengan kematian karena ia tidak memiliki apa-apa untuk dibawa sebagai bekal menuju kematian. Yang paling takut hadapi kematian orang yang tidak sholat, orang yang tidak mau berbuat amal kebajikan, itulah yang paling takut menghadapi kematian. Tapi alangkah indahnya kematian itu
bila dia datang kepada orang beriman dan orang yang bertakwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Demikian kata Allah menyambut kedatangan orang yang menemui sakratul maut. Berikut, dalam Quran digambarkan dua keadaan manusia ketika nafas, hatta idza balagatil hulqum. Bila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka akan ada satu di antara dua ucapan yang akan diucapkan oleh setiap orang. Yang pertama pada Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, dan yang kedua pada Quran surah Qaf. Pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Mari kita lihat. Pada Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, ketika seseorang sedang mengalami sakratul maut, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Itu ucapan orang yang nafasnya sudah sampai di tenggorokan. Dan infakkanlah sebagian daripada rezeki yang Allah berikan kepadamu dikala kalian punya kemampuan, sebelum datang salah seorang di antara kamu kematiannya. Saat itulah dia berkata, fayaqula rabbi, Tuhan, laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya engkau mau menunda umurku hanya semenit saja, maka umur semenit akan aku lakukan, fa asaddaqu wa akun minas salihin. Aku akan keluarkan zakat dan sedekah. Selagi itu masih ada kesempatan, karena aku mau jadi orang yang baik. Mengapa kebaikan itu dilihat pada akhir hidup? Mengapa keburukan nampak ketika mata akan terpejam selama-lamanya? Allah tidak perlihatkan dosa bagaimana bentuknya. Allah juga tidak nampakkan bagaimana kebajikan dari pahala yang Allah berikan. Tapi semua akan nampak pada akhir di mana kita akan duduk hidup ini. Karena Quran mengatakan demikian. Fakashafna anka ghita'al basar yawmal hadid. Hari itu penglihatanmu akan kami angkat sehingga sangat terang benderang engkau melihat bagaimana semua pahala Allah janjikan dan bagaimana ancaman terhadap kesalahan dan dosa yang kita buat. Ma'asyiral muslimin al-mu'azzin al-mu'azziyat yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Itu perkataan orang yang akhir hidupnya. Maka itu sebabnya agama mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak mampu bertekun-tekun diri dalam beribadah, sekurang-kurangnya kita punya manfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik ketika dia mampu memberi arti bagi orang lain. Jangan sebaliknya. Kehidupan kita hanya menjadi gangguan bagi orang lain. Itu yang agama larang bagi kita semua. Bisa dipahami, Pak? Halo? Bisa ada orang ini? Jangan terlalu tegang, santai saja. Ketegangan tidak perlu, tapi apa yang disampaikan insya Allah kita semua akan mempunyai manfaat daripada hikmah nasihat agama. Boleh saya lanjut nih? Yang kedua, Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan sampai ayat 100. Allah kutip ucapan orang yang akan meninggal. Bagaimana bunyinya? Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'uni 99 Al-Mu'minun. Dan jikalau datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, ketika nafas sudah sampai di tenggorokan, berkatalah orang yang akan mati, rabbi irji'uni, Tuhan kembalikan umurku, jangan sekarang kau ambil nyawaku. Al-Mu'minun ayat 100 mengatakan, mengapa dia minta Allah tangguhkan umurnya? La'alli a'malu salihan, bila engkau tangguhkan umurku hanya semenit, niscaya aku akan buat semenit itu menjadi berarti di akhir hidupku. Aku akan berbuat amal kebajikan agar aku bisa menjadi orang-orang yang saleh. Sebab orang saleh itu yang bagaimana? Orang saleh itu bukan yang ibadahnya banyak, yang qiraatul Qur'annya banyak, tahajudnya banyak. Itu hanya bagian dari perbuatan amalia saleh. Tapi yang dimaksud orang yang saleh
Apa yang dia buat ikhlas karena Allah, dan apa yang dilakukan ada manfaat bagi dirinya dan orang lain. Itu saleh namanya. Seorang suami disebut saleh karena ia dibutuhkan, dicintai oleh keluarganya. Namun ketika seorang suami tidak disukai oleh anaknya dan keluarganya, itu menunjukkan dia bukan bagian dari orang yang saleh, orang yang baik. Khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian yang paling baik bagi keluarga kalian, kata Nabi. Wa ana khairun li ahli. Sedangkan aku ini, nabimu, adalah yang paling baik kepada keluargaku. Mana buktinya? Nabi itu hanya tinggal bersama istrinya di samping mihrab di Masjid Nabawi, hanya berukuran berapa meter kali berapa meter, Pak. Tidak ada ruang tamu, apalagi ruang santai. Tapi Nabi katakan, ruangan yang kecil itulah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Beda dengan kita kadang hari ini. Rumah berpatahkan timban berlian, berhiaskan taman-taman bagaikan surga. Tapi tidak jarang kita tinggalkan rumah yang indah hanya mencari kenikmatan sesaat di luar. Berarti berubah kalimat itu. Baiti nari, rumahku adalah nerakaku. Jangan terlalu tegang. Boleh kita air? Air. Sorry Budi, boleh saya bicara 3 jam? Boleh, mantap. Saya tanya sama Sorry Budi, boleh saya bicara 3 jam? Kata buat rumah, boleh. Tapi insya Allah bila saya lakukan sudah tidak ada orang lagi di sini. Tinggal saya sendiri yang bicara, saya sendiri yang dengar. Mohon maaf, saya mungkin berasal dari kota itu. Saya mungkin di sana. Kebetulan saudara saya Ustaz Husin Bahmi mengatakan ada juga, jadi aja. Insya Allah, kalau waktu Januari saya akan kembali ke kota Bitung sebagai tempat saya berdakwah. Hanya sepintas pengenalan profil. Bapak Ibu al-Mu'azim al-Mu'aziyat yang memuliakan yang dirahmati Allah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi saya bicara? Ya? Dari surga. Perasaan belum ada surga-surga tadi. Oh, rumahku adalah surgaku. Bisa juga rumahku adalah nerakaku. Bagaimana bisa rumah menjadi surga dan rumah bisa berubah menjadi neraka? Tergantung bagaimana penghuni rumahnya. Untuk mendapatkan penjelasan dan rincian bagaimana menjadikan rumah yang penuh dengan kebahagiaan, maka banyaklah mendekati orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang alim. Insya Allah dari mereka kita dapat petunjuk bagaimana menenteramkan hati dan menenteramkan jiwa. Saya sarjana teknik Ustaz, tidak ada kaitan dengan agama. Iya. Saya sarjana biologi, saya profesor ini. Iya. Tapi kalau mati sama. Saya kasih contoh Pak. Semasa hidup kita punya idola. Kalau saya Ustaz, saya punya idola pemain bola kaki. Namanya siapa? Terserah. Kalau rock, saya punya idola ini. Lewat Pak Imam depan rumah, Assalamualaikum Pak Imam. Pak Imam di luar, Waalaikumsalam. Sehat-sehat Pak Imam, alhamdulillah. Hanya sampai di situ saya hello. Datang Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Sehat-sehat, alhamdulillah. Pertanyaan saya cuma satu. Waktu sakarat mau tunggu siapa? Michael Jackson atau Pele? Atau Batistuta? Imam yang hari-hari lewat depan rumah kita tak pernah kita pandang. Ustaz yang lewat di depan kita tak pernah kita hiraukan. Tapi di kala mati, inilah orang yang paling kita butuhkan altimnya. Dari mana keyakinan itu? Padahal saya tidak pernah dididik oleh agama. Saya sarjana biologi, saya sarjana ekonomi. Ya, tapi Nabi mengatakan doa mereka lah yang akan menjawab kesulitan menghadapi sakit dan sakaratul maut. Suka atau tidak suka, itu terjadi. Saya kasih contoh kedua. Kalau ada orang sakarat, nafas satu-satu, mana dia pilih? Lagu salawat atau lagu dangdut? Kalau berikan,
Jawablah Bu, salawat apa dangdut? Kenapa? Waktu hidup tidak mau bersalawat, tidak mau bermajlis. Kenapa? Nanti sudah mau mati, salawat menjadi kerinduan dan kecintaan. Tapi jika kita sehat dan kuat, salawat itu jauh panggang daripada api. Semua akan kita temui kebenaran cerita hari ini pada saat kita nanti menghadapi sakaratul maut. Saya yakinkan itu karena ini informasi bukan dari saya, tapi daripada Quran dan Sunnah Rasul. Itu yang dikatakan oleh Quran dan Sunnah Rasul. Believe it or not, you can believe. Percaya atau tidak, kau pasti akan lakukan. Boleh tambah? Boleh. Yakin? Oke. Kenapa? Al-Munafiqun ayat 10, Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100 berkata tentang sedekah dan amal saleh, karena inilah yang paling banyak dilimpahkan dan dilalaikan oleh kita manusia yang hidup. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum ghafilun. Mereka itu hanya tahu apa yang nampak di muka bumi ini. Take and give. Ketika dikasih tunai balasannya, itu yang mereka percaya. Tapi janji Allah mereka ragukan. Nanti kata Allah, itulah mereka orang-orang yang lalai. Ibu, Pak, kata lalai jangan cuma dianggap kata ini kecil, tapi kita lihat makna. Saya kasih contoh Pak, yang lalai. Kalau ada seorang driver, seorang pengemudi, dia tahu bawa mobil, pasti dia punya SIM, dan mobilnya pasti punya BPKB, dan dia tahu setir ini untuk apa, rem ini untuk apa, gas ini untuk apa, bisernya untuk apa, oke, spionnya untuk apa. Dia tahu fungsi daripada kendaraan yang dia bawa. Tapi pengetahuannya tentang kendaraan harus seiring dengan pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas. Dia tahu di sini dilarang, berhenti. Dia tahu di sini lampu merah dan lampu kuning hingga lampu hijau. Semua tanda-tanda di jalanan, semua fungsi alat yang ada di kendaraan diketahui oleh seorang driver. Pertanyaan saya cuma satu, kenapa masih ada kecelakaan? Bu, kenapa masih ada kecelakaan? Jawabannya cuma satu, kelalaian. Ini yang Quran maksudkan tadi, yang ada zahiran minal hayatid dunya. Mereka tahu tentang larangan-larangan itu, tapi mereka tidak indahkan sehingga mereka harus berurusan dengan aparat kepolisian. Mereka tahu larangan-larangan Allah di muka bumi ini. Mereka tahu dengan naluri mereka mana yang baik dan mana yang buruk tanpa harus bersekolah agama. Naluri selalu mengatakan ini baik dan ini buruk, tapi tetap itu menjadi pelanggaran. Makanya Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku semuanya akan masuk ke surga tanpa kecuali, illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau. Kalau sahabat berkata, wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Nabi katakan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Mereka yang taat kepadaku sesuai ajaran Allah dan Rasulnya, itulah mereka yang bersyurga. Dan mereka yang suka menentang dan tidak mau melaksanakan perintah dan larangan, itulah mereka yang enggan masuk ke surga. Contoh ilustrasi. Ini ilustrasi. Di Polda, di Polresta, sampai di Polsek pasti ada nama ruangan 1x4, namanya penjara. Coba tanya kepada Kapolsek, tanya kepada Kapolres, sampai kepada Kapolda. Apakah bapak-bapak bikin penjara ini supaya masyarakat masuk? Tidak ada. Polisi bicara, saudara-saudara sekalian, mari kita rame-rame memenuhi penjara-penjara yang disediakan. Ada begitu? Tidak ada sosialisasi seperti itu. Tapi kenapa Pak Polisi tetap menyiapkan penjara? Pak Polisi bilang, ini penjara disiapkan untuk menjaga-jaga, karena juga pasti ada orang yang suka masuk penjara. Betul tidak? Surga demikian, neraka juga demikian. Allah ciptakan neraka dan Allah beri ancaman dan peringatan melalui Quran dan Sunnah Rasul agar manusia hati-hati ketika menjalani kehidupan. Silakan kau cari sesuatu yang baik di muka bumi ini. Makanlah rezeki yang Allah berikan.
Tapi jangan lupa rezeki yang kau dapat kau berbagi kasih dengan orang lain. Itu yang dimaksud sebagai kalian adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pada malam hari ini